Saudara-saudara yang terkasih, berkah dalam menjalankan berbagai macam pekerjaan, kita semua dituntut untuk senantiasa fokus. Ketika kita fokus, maka itu menandakan bahwa kita mengerjakan pekerjaan tersebut dengan kesungguhan dan semangat. Seandainya kita tidak fokus dalam melakukan pekerjaan tersebut, maka dimungkinkan pekerjaan tersebut akan menghasilkan sesuatu yang tidak optimal atau bahkan mungkin akan gagal. Hari ini dalam bacaan pertama, tentunya dari Kisah Para Rasul, dikisahkan bagaimana para rasul memilih 7 orang untuk dipilih menerima tugas perutusan sebagai pembantu para rasul. Nantinya dalam sejarah gereja, ke-7 orang tersebut yang dipilih akan disebut sebagai diakon. Ingat saudara-saudara, diakon bukan prodiakon, karena antara diakon dan prodiakon tentu ada bedanya. Diakon merupakan tahap akhir atau masa akhir di mana seorang frater, calon imam, itu mengalami masa ketika pada saatnya nanti akan ditabiskan menjadi seorang imam. Dalam bacaan pertama dijelaskan bahwa maksud dipilihnya para diakon ini sebagai tugas untuk pelayan meja. Artinya tugas seorang diakon yakni berkaitan soal pelayanan kepada umat. Tugas seorang diakon pada saat ini pun juga masih sama, yakni menjadi pembantu dari uskup dan imam. Dalam hal ini terpilihnya ke-7 diakon juga menggambarkan bahwa karya perutusan para murid tidak hanya berkutat soal kegiatan peribadatan saja, melainkan juga di bidang sosial. Saudara-saudara yang terkasih, sejak awal mula perutusan para murid Kristus yakni mewartakan kabar sukacita atau Injil kepada semua orang. Dari ini saja dapat dimaknai bahwa kehadiran gereja di dunia ini bukan hanya selalu terkait soal kegiatan peribadatan saja, melainkan juga diutus untuk membawa terang kepada dunia. Bagi kita semua sebagai murid Kristus, mengembangkan hidup rohani memang penting, dan itu harus kita lakukan. Akan tetapi jangan lupa bahwa kita pun diutus untuk memperhatikan saudara-saudara kita dan juga sekitar kita. Kita lihat situasi saat ini. Di tengah penyebaran pandemi virus corona ini, kita melihat bagaimana gereja atau paroki-paroki ikut terlibat dan berperan serta menjadi berkat bagi sesama yang terdampak oleh karena virus corona ini. Banyak paroki yang sudah memberikan contoh yang baik dengan membagikan bantuan kepada umat, misalnya dengan sembako, soal subsidi bantuan soal kesehatan, ataupun banyak hal dilakukan. Dari ini kita melihat bahwa gereja ikut terlibat di dalam situasi sosial yang ada. Dan tentunya bantuan yang diberikan tidak hanya berkutat atau diberikan kepada orang Katolik saja, melainkan bersifat universal atau juga menyasar bagi siapa saja. Oleh karena itu menjadi semakin jelas bahwa kita sebagai pengikut Kristus hendaknya dapat hidup dengan seimbang. Artinya, hidup rohani dan hidup sosial harus dapat dilakukan bersama-sama. Hidup rohani yang tidak dapat dibarengi dengan perwujudan cara hidup sosial yang baik, maka bisa dikatakan doa-doa atau hidup rohani yang selama ini kita lakukan tidaklah berbuah. Oleh karena itu, permenungan yang dapat kita renungkan bersama yakni, apakah hidup keberimanku sudah seimbang? Bagaimana aku mewujudkan hidup doaku secara konkret dalam hidup atau situasi saat ini? Saudara-saudara yang terkasih, kita semua diajak untuk semakin kreatif untuk menjadi pewarta kabar sukacita kepada banyak orang. Jangan takut bahwa berkat yang kita bagikan kepada sesama tidak akan membuat diri kita menjadi berkekurangan. Akan tetapi justru pada saatnya nanti Allah akan melipat gandakan semuanya ini. Tuhan memberkati kita semua, berkah dalam.